Ida nadzur tasarotka, jika istri itu dipandang suami itu ya Allah menyenangkan, betah ngoten niku. Jadi suami ini balik kerja niku jenengan kudu wis adus, wis ayu, wis wangi ngoten Bu. Jadi jangan suaminya pulang ya Allah mambune remason, ora reksona. Dan ini sebagai sarana kita Bu untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Quran petunjuk. Ya, Nabi itu ngongkon awake dhewe niku sedinten minimal nggih sak juz. Jadi sewulan khatam. Milih mawon Bu, meh sehari meh sewulan khatam, apa 20 dina kali khatam, apa seminggu khatam, milih pundi? Ora milih kabeh. Milih pas poso wae. Ora ana pilihan keempat. Nah niki ya tapi mboten napa-napa yang dereng saged sebulan sekali khatam nggih. 2 bulan sekali ra iso meneh ya 3 sasi, 3 ra iso setengah tahun lah. Ora iso meneh setahun pisan, ora iso meneh 2 tahun pisan, ora iso meneh 5 tahun pisan, ora iso meneh seumur hidup sekali wis. Tapi ini tonton sinetron itu lho Bu, ya Allah, kober. Yo ngantek ngrajang bawang Lombok niku nggih mbek delok TV ngantek mripate pedes melu dikira nangis padahal kena berambang. Lah niki nggih Bu nggih. Ya Allah. Adkhalallahu alaihil Islam. Di situ ada nilai-nilai Islam, Masya Allah. Di situ ada istri yang solehah. Ya Allah, nikmat banget niku. Kata Nabi, ida sholatil mar'atu khomsaha, nalika wong wedok niku sholat 5 waktu niku jadi wong solehah niku. Kemudian wasomat sahroha, puasa Ramadan sebulan penuh setiap tahun, wa ato'at ba'laha, taat kalih suami, ya, wa ahsonat farjaha, jaga kehormatan, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ida nadzur tasarotka, jika istri itu dipandang suami itu ya Allah menyenangkan, betah ngoten niku. Jadi suami ini balik kerja niku jenengan kudu wis adus, wis ayu, wis wangi ngoten Bu. Jadi jangan suaminya pulang ya Allah mambune remason, ora reksona. Rol-rolan. Aduh. Wis ngono mlebu meh dahar ngoten aku meh mangan Bu. Tekan meja digetak, aja dientekke anake rumangan. Ngono ora cepet teluk sun Bu, wong lanang digolongke terus. Lah niki nggih. Mulane nggih ngaji niku penting. Ben supaya ngerti nggih akhlak, adab ini. Kemudian yang keenam, Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Ya. Kebaikan dan keberkahan dunia akhirat. Ya. Kata Rasulullah, Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Terutama di akhirat ya Bu ya. Kata Rasulullah, innallah la yadlimu mu'minan hasanah. Allah tidak akan pernah mendolimi seorang mukmin yang memiliki satu kebaikan. Ya. Jadi satu kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman Bu tercatat. Jadi jangan meremehkan gitu, ke satu kebaikan. Karena bagi orang Islam satu kebaikan itu dinilai oleh Allah. Berbeda dengan orang yang nggak Islam, orang yang kafir, dia melakukan kebaikan segunung Slamet atau gunung Uhud atau tidak akan dinilai oleh Allah. Apalagi orang Islam melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketujuh, suatu amal soleh yang sedikit, suatu amal soleh yang sedikit dapat mendatangkan pahala.
suatu amal soleh yang sedikit dapat mendatangkan pahala yang banyak. Suatu amal soleh yang sedikit dapat mendatangkan pahala yang banyak dengan sebab Islam. Dengan sebab Islam. Jadi kebaikan yang sedikit itu jadi berlipat-lipat kalau diamalkan oleh orang Islam. Ini hadisnya, ada seorang sahabat, ya, sebelumnya dia tidak Islam, sambil membawa baju besi, ingin berjihad, berperang. Ya. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, uqatil au muslim." Ya Rasulullah, aku tuh berperang dulu atau aku masuk Islam dulu? Dia masih kafir itu. Maka Nabi mengatakan, aslim summa qatil. Kamu masuk Islam dulu. Masuk Islam itu sebagai pendaftaran, baru kamu diakui jihadmu, berperangmu. Akhirnya apa, Bu? Fa aslama summa qatala fakutila. Dia masuk Islam, lalu dia berperang dan dia meninggal syahid. Apa kata Nabi, Bu? Amila qalilan wa ujiro katsira. Amale sithik nanging pahalane gede. Padahal dia belum sholat itu. Ya, karena waktu itu dia belum Islam. Tapi melakukan satu amal langsung masuk jannah. Masya Allah nih. Kemudian yang ke-8, Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya. Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya. Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya. Surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ya, maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam itu dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang yang hatinya keras, artinya tidak diberikan oleh Allah hati cenderung ke Islam. Apakah sama orang yang dikasih oleh Allah hatinya cahaya karena dia masuk Islam dengan orang yang tidak karena hatinya keras? Berbeda. Orang yang hatinya itu dimasukkan cahaya oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang baik, gitu ya. Masya Allah. Maksud cahaya di sini apa, Bu? Cahaya kebenaran. Kata ahli tafsir, yakin bitanbiril haq fi qalbi, keyakinan dengan Allah berikan cahaya kebenaran dalam hatinya. Jadi cahaya kebenaran yang diyakini itu merupakan sesuatu yang mahal. Kemudian yang ke-9, Islam memasukkan penganutnya ke dalam jannah. Ya, kalau tadi yang atas dihindarkan dari neraka, kalau yang ini dimasukkan ke dalam jannah. Kata Nabi, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk jannah kecuali orang-orang muslim. Ya. Ini jaminannya, Bu. Jadi mari kita rawat betul, kita jaga betul Islam kita. Ya. Fadilahnya banyak banget. Yang ke-10, Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan. Ya. Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Ini Islam menghapus segala bentuk dosa dan kesalahan orang-orang kafir yang nggak beriman, kemudian dia jadi ma'alaf. Dosanya ini entek. Misalkan sejak dia lahir ternyata di usia 55 dia masuk Islam. Dosa yang dia lakukan selama
puluhan tahun itu diampuni oleh Allah. Istilahnya itu apa ya? Pemutihan gitu. Ya, pemutihan. Ya. Dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat 38. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 38. Jadi kalau ada orang yang dulunya itu non muslim, kemudian dia itu ya, Al-Anfal. Ya, Al-Anfal ayat yang ke-38. Ya, kemudian dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya yang dia perbuat diampuni oleh Allah. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau dia menghentikan kekafirannya dan dia masuk Islam, Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Masya Allah ya, Allah itu Maha Rahman dan Rahim ya, Maha Pemurah. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, Islam itu tetap menghimpun amal kebaikan. Islam itu tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan. Islam itu tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang ketika dia masih kafir atau jahiliyah. Islam itu tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang ketika dia masih jahiliyah atau dia masih kafir. Nah, jadi sebaliknya Bu, ketika selama dia itu menjadi jahiliyah, belum hijrah, selama dia menjadi kafir, belum beriman, ketika dia masuk Islam, ya Bu ya, selama kebaikan yang dilakukan selama dia menjadi kafir itu dinilai oleh Allah Subhanallah. Selama dulunya dia itu jahiliyah, belum hijrah, punya kebaikan. Ada nggak Bu orang jahiliyah punya kebaikan? Ada. Mungkin dia nggak sadar kalau itu baik. Itu ternyata ketika dia tobat, dia hijrah, itu Allah nilai, kasih pahala. Ya. Dalilnya apa? Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi SAW, ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min shadaqatin aw ataqatin aw silaturahmi. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dulu perbuatan-perbuatan baikku ketika aku jahiliyah, yaitu sedekah, membebaskan budak dan silaturahmi. Ya, bagaimana itu? Waktu saja, apakah dinilai pahala? Gitu. Kata Nabi, aslamta alama salafa min khair. Kamu itu masuk Islam bersama dengan kebaikanmu yang dulu kamu masih belum Islam. Subhanallah. Apalagi kita sudah Islam sejak bayi, ya. Mudah-mudahan kebaikannya berlipat, dan mudah-mudahan Allah dudukan kita ke dalam jannah yang tinggi. Amin. Lah, kemudian setelah kita tahu betapa mahalnya Islam, keutamaan Islam 11 ya Bu tadi, dengan berbagai dalil yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah, sekarang kita juga harus memeriksa, mendiagnosa bagaimana hari ini kualitas Islam kita. Karena nikmat terbesar kita ini adalah Islam. Ternyata menurut para ulama, ibu-ibu, Islam kita itu kalau nggak dimuhasabai berbahaya. Karena bisa jadi Islam kita ini bisa kuat, bisa lemah, bisa sakit, dan juga bisa hancur dan mati sebagaimana fisik kita. Lah rata-rata, maaf, banyak orang itu dalam urusan fisik saja mereka ketat sekali. Setiap bulan harus apa Bu? Check up, ya kan? Ini aku duwe kolesterol apa ora, aku duwe gula apa ora, aku duwe. Itu saja luar biasa ketatnya untuk memeriksa kesehatannya. Tapi kenapa banyak hari ini orang-orang di dalam urusan keislamannya yang akan menyelamatkan akhiratnya tidak pernah dicek up, gitu. Tidak pernah dikontrol,
tidak pernah dimuhasabai. Dan ini ternyata dinasihatkan oleh ulama. Di antaranya adalah disampaikan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Ada kondisi Islam kita itu 5 ya. Yang pertama adalah Ruhuddin. Ruhnya Islam kita. Dan ini adalah tanda bahwa Islam kita itu kuat. Kalau Islam kita memiliki ruh. Kalau Islam kita memiliki ruh, memiliki kekuatan, ya, insya Allah ini akan mengantarkan kepada kokohnya agama kita. Apa itu yang menyebabkan Islam itu kuat? Apa yang menyebabkan Islam kita ini punya ruh? Nah, ini penting supaya kita itu senantiasa mengisi dengan hal itu. Kata para ulama, di antara Islam kita biar memiliki ruh dan kuat adalah dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan akidah. Ini yang penting. Karena keimanan, keyakinan, akidah itu adalah pondasi. Ibarat bangunan rumah, kalau pondasinya rapuh bagaimana? Ya, roboh. Ibarat pohon, kalau akarnya itu nggak menghujam kuat, ya kena angin jatuh. Sama. Kalau Islam kita, agama kita ini nggak punya keimanan, nggak kuat iman kita, Islam kita. Di antaranya adalah keyakinan kita terhadap rukun iman yang ke-6 ini perlu kita kaji, perlu kita dalami. 1, iman kepada Allah. Secara singkat, dengan iman kepada Allah kita meyakini Allah pencipta, Allah pengatur. Itu dengan kita yakin kayak gitu, Islam kita tambah kuat. Kalau bilang pengatur itu Ibu ya, jangan sekedar bilang oh ngatur tok. Tapi bagi orang beriman itu harus memikirkan tadabbur. Begitu canggihnya Allah, begitu luar biasanya Allah di dalam mengatur sirkulasi bumi ini dengan sebaik-baiknya. Allah ciptakan berapa makhluk di alam ini, ya. Ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada hewan, dan semuanya ini memiliki tabiat dan cara kehidupan sendiri. Ada jin alamnya lain sama kita, tapi kewajibannya sama. Bahan penciptaannya beda. Kalau kita dari tanah, kalau dia dari api. Hewan, ya, yang berada di sekitar kita. Tapi coba kita renungkan betapa luar biasanya Allah. Manusia dikasih akal, hewan tidak dikasih akal. Ini saja sudah luar biasa. Ibu-ibu bisa bayangkan kalau hewan ini dikasih akal oleh Allah. Kita nggak akan bisa makan sate ayam, ayamnya pinter. Bandeng ini ditutup taruh itu dong saji itu, kucing dia pinter. Oh gampang caranya. Karena punya akal. Disembelih nggak mau, sapi itu protes, malah yang nyembelih itu dijak taruh, malah diwali, sakit. Masya Allah. Sehingga kehidupan manusia itu teratur dengan baik. Belum lagi besar kecilnya hewan diatur oleh Allah. Ini diterangkan oleh ulama dalam kitab Iman Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Coba kalau kita bayangkan kecoa itu kalau gede sak kucing. Iya Bu, bisa mikir nggak? Wah, kita kalau ke kamar mandi itu sak sejuk. Coba kalau ini misal gitu ya. Tapi Allah tak tentukan
besarnya sekian, ya, nalurnya kayak gini. Coba kalau sapi itu gedenya kucing, waduh, korban ini bawa lurus tak. Ya Allah, subhanallah. Ini dan Allah itu betul-betul maha pengatur yang luar biasa. Tapi kadang-kadang ada pembinaan di televisi, ada film itu loh, kartun-kartun hewan itu kehidupannya niru kita. Itu sebenarnya nggak pas itu ya. Wong kita itu pengennya hewan ya kayak hewan, jangan hewan kayak kita. Kan ada yang kelinci sama kelinci menikah. Ya Bu ya, dengan dulu film bocah-bocah gitu. Marsha and the Bear, terus apa lagi, macam-macam lah. Nah ini. Kemudian meyakini bahwa Allah itu adalah yang memberi rezeki. Wah, ini sudah kuat ini. Jadi gak khawatir urusan rezeki sudah diatur. Dan ini juga ada ketika anak masih dalam kandungan sudah ditentukan rezekinya, ajalnya, bahagia atau tidak. Oh ini iman. Kemudian meyakini satu-satunya zat yang disembah adalah Allah, bukan yang lain. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya tempat berlindung, bergantung. Tapi ternyata ada orang yang akidahnya lemah, bergantung kepada selain Allah. Meyakini Allah itu memiliki nama, asma al-husna, nama-nama yang agung. Di situ ada Ar-Razik, pemberi rezeki, ya sudah kita yakini. Di situ ada Al-Basir, Allah Maha Melihat, berarti kita harus jaga dimanapun berada, meskipun tidak ada orang, ya jangan maksiat, karena kita yakin Allah Maha Melihat. Di situ juga ada Asami, Asami itu apa? Maha Pendengar. Jadi kita dimanapun berada kalau ngomong itu harus dijaga karena Allah itu dengar. Bahkan hati kita itu Allah dengar. Ya. Betul-betul luar biasa ini. Kalau kita mengerti betul al-asma al-husna ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yakini ya Rozak, ya Fatah, yang bukan segala pintu masalah. Ya. Ini keimanan. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Meyakini malaikat itu adalah makhluk Allah, diciptakan dari cahaya, tidak pernah maksiat, selalu taat atas perintah Allah. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu artinya malaikat itu gak pernah kenal kompromi. Kalau Allah itu menginginkan cabut nyawanya si fulanah, cabut, gak pernah minta minyak sama Allah. Ya Allah, kasihan anaknya masih kecil-kecil, kok sopo sing ngurus ITE, BBE ya tidak ada. Tidak. Kalau sudah Allah berkehendak, maka kun fayakun. Nah ini malaikat gak pernah mengenal berhadapan, Bu. Gak pernah mengenal perasaan, gak pernah capek, yaitu nggak pernah ngeluh apa itu nggak mau, taat ya taat. Nggak ada malaikat Israel itu bilang, ya Allah saya tiap hari nyambut nyawa terus kayak lo Jibril kan harus nganggur terus orang nyampe ke wahyu meneh bentenan. Nggak ada. Apa meneh malaikat nanya dalam kubur, ya Allah betul kamu nekon ini kubur kalau malaikat Ridwan jeng nganggur jago subuh. Apa meneh kae malaikat Israfil burung niup trompet. Ono sing ngomong paling ojek bersih trompet. Astagfirullahaladzim. Hati ibu, ndak. Ya sudah, untuk tugasnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, meyakini Rasulullah. Kita yakin Rasulullah itu adalah utusan Allah. Sikap kita bagaimana, Bu? Selalu menerima tanpa pikir panjang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang penting kita mengimani, menerima. Urusan kita mengamalkannya itu urusan iman kita. Jangan sampai kita menolak kabar-kabar yang dari Rasulullah. Mencintainya, lah ini penting. Mencintainya dengan mengamalkan sunnahnya. Banyak bersolawat kepada Rasulullah.
marah apabila Rasulullah itu dihina kayak sekarang ini. Andil kita ya ikuti kata MUI gitu ya. Kalau bisa ya kita berusaha untuk tidak membeli produk mereka sebelum mereka minta maaf. Nah ini bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Memohon syafaatnya, memohon diakui menjadi umatnya. Nah, ini. Kemudian yang keempat, iman kepada Al-Quran. Ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, iman kepada Al-Quran juga. Apa sikap kita kepada Al-Quran, Bu? Meyakininya bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran yang nyata. Nah, ini jangan ragu sedikit pun. Nah, ini tidak boleh ragu. Maunya ayat-ayat yang enak diambil, kalau ayat-ayat yang tidak enak tidak diambil. Alhamdulillah, tidak boleh. Kemudian menyikapi Al-Quran harus banyak membacanya. Karena para ulama mengatakan Quran itu, Allah mengatakan Quran itu dijadikan petunjuk. Namun pertanyaannya, berapa banyak di antara umat Islam yang menjadikan Quran petunjuk? Ini aja sudah banyak yang gagal. Banyak membacanya, dua menghafalnya lagi, menghafalnya juga. Jadi menghafal Al-Quran itu tidak ada kewajiban orang-orang pondok tahfidz. Kita berhak menghafal, Bu. Meskipun kita itu nggak pondok, semampunya kita. Paling tidak kecintaan kepada Quran menjadi hujah di hadapan Allah. Kebiasaan kita baca Quran ini sudah baik. Ya, makanya Bu, terus berusaha menghafal Quran. Jangan sejak balik sampai umur 63 kul terus. Apa aja? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya itulah. Tambah satu, qul ya ayyuhal kafirun, kuwi pun belum. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la. Jadi satu ya Allah. Tapi tidak apa-apa, tetap harus kita support. Ada semangat menghafal. Kadang-kadang berarti dia dengan wal asri. Iya bisa. Penting diwazaituni wa tulisina wa baladin amin apa kalau insan yang sangat takwil qauman dan wasfala sabina ila ladina amanu wa musolihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iki ono lima kali ulo ya ono. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin berusaha. Lalu daripada ngapal lagu atau demi kita, kata ahli tafsir, ma'aman asya alaisai famata alaih. Barang siapa yang kebiasaannya itu, dia akan mati di atas itu. Jadi kematian kita tidak jauh-jauh dari kebiasaan kita. Lah kalau kebiasaan kita baca Quran, mudah-mudahan kita pas mati kalimat yang terakhir di lisan kita adalah ayat-ayat Allah. Itu tanda bahwa dia adalah husnul khatimah.